Silakan masuk. Siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih sudah datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfani. Saya adalah seorang konselor. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak siapa? Saya dengan Sania, Bu. Baik, salam kenal Kak Sania. Sebelumnya, apakah Kak Sania sudah pernah melakukan konseling perorangan? Saya belum pernah melakukan konseling perorangan, Bu. Baik, kalau Kak Sania belum pernah melakukan konseling perorangan, akan saya sampaikan beberapa terkait mengenai konseling perorangan. Konseling perorangan adalah layanan bimbingan konseling yang di dalamnya terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, data apapun yang Kak Sania sampaikan kepada saya tidak akan saya sampaikan kepada orang lain dan khalayak ramai tidak boleh tahu. Yang kedua, asas kekinian. Jadi, apapun yang Kak Sania sampaikan kepada saya harus up to date. Yang ketiga, asas kegiatan. Ada beberapa langkah dan tahap yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Salah satunya, cara berkomunikasi yang benar. Selanjutnya, saya akan sampaikan janji konselor. Saya, Nurfani, dengan ini bersedia dan saya sanggup menerima, menjaga, merahasiakan data apapun yang Kak Sania sampaikan kepada saya dan orang lain tidak boleh tahu dan saya tidak akan mengumbar kepada khalayak ramai. Apakah Kak Sania sudah siap? Sudah siap, Bu. Baik. Kak Sania, apa kabarnya? Apa yang sedang dirasakan? Saat ini saya merasa kurang baik-baik saja, Bu. Baik, Ibu boleh tahu apa yang membuat Kak Sania tidak baik-baik saja? Saya juga nggak tahu, Bu, dan saya juga bingung mau cerita mulai dari mana. Baik, tidak apa-apa. Saya bantu ya Kak ya. Kalau Ibu boleh tahu dan boleh diceritakan, Kak Sania sedang merasa apa? Saat ini saya merasa kurang percaya diri, Bu. Apa yang bisa membuat Kak Sania kurang percaya diri? Ketika berbicara dengan orang lain, terkadang saya sering merasa kurang percaya diri, Bu. Selain itu, saya juga sering merasa takut ketika harus berbicara di depan banyak orang. Baik, Kak Sania mengatakan Kak Sania kurang percaya diri dan takut ketika berbicara dengan banyak orang. Sejak kapan Kak Sania merasakan seperti ini? Sudah lama, Bu, dari saya masih sekolah dan sampai saat ini pun saya sering merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara dengan orang lain. Baik, apalagi selain ini yang Kak Sania rasakan? Selain merasa kurang percaya diri, saya juga sering merasa cemas, takut, dan juga perasaan tidak nyaman lainnya, Bu. Jadi saya merasa malas untuk bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain, Bu. Hal ini cukup mengganggu kehidupan sehari-hari saya, Bu. Baik, Ibu turut prihatin ya. Selanjutnya, kalau Ibu boleh tahu, bagaimana hubungan Kak Sania dengan keluarga? Kedekatan saya dengan orang tua, saya cukup jarang berkomunikasi dengan orang tua saya, Bu, dan juga saya anak broken home. Baik, kalau Ibu boleh tahu sejak kapan? Sudah cukup lama, Bu, sejak saya masih SD. Baik, Ibu turut prihatin ya. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana hubungan Kak Sania dengan adik kakaknya? Kalau untuk kedekatan saya dengan saudara-saudara saya, kami cukup dekat, Bu, dan juga kami sering berkomunikasi. Alhamdulillah, Ibu turut senang mendengarnya. Tapi kalau Ibu boleh tahu juga nih, bagaimana hubungan pertemanan Kak Sania? Untuk hubungan pertemanan saya, alhamdulillah saat ini saya memiliki teman-teman yang baik, Bu, dan juga kami sering berkomunikasi. Tapi sebelumnya pada saat saya masih sekolah, saya sering mengalami kejadian bullying, Bu. Baik, kalau Ibu boleh diceritakan bagaimana kejadian bullying itu terjadi dan bagaimana peran guru Sania di sekolah? Pada saat saya sekolah, saya sering mengalami kejadian bullying dalam bentuk verbal, Bu, dan pada saat itu saya belum mengerti apa itu bullying, jadi saya cuma diam aja. Dan untuk tindakan dari guru sendiri, karena saya tidak melaporkan apapun, jadi tidak ada tindakan dari guru, Bu. Baik, Ibu turut prihatin ya Kak Sania. Iya, terima kasih ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa penyebab dari saya merasa kurang percaya diri ketika bersosialisasi dengan orang lain ya, Bu? Baik, akan saya jelaskan ya Kak Sania penyebabnya. Menurut pandangan saya, setelah Kak Sania ceritakan beberapa hal yang tadi, salah satunya adalah ketika Kak Sania duduk di bangku sekolah dan mengalami bullying, itu adalah penyebab Kak Sania merasakan tidak nyaman ketika bersosialisasi dengan orang lain. Bisa dibilang Kak Sania merasakan trauma. Oh, begitu ya, Bu. Kalau gitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya, Bu?
Kak Sania bisa untuk bersosialisasi di ruang lingkup yang kecil, di mana hanya beberapa orang saja yang Kak Sania bisa merasakan nyaman ketika berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Lama-kelamaan, Kak Sania akan merasakan jauh lebih percaya diri, dan Kak Sania bisa mencoba berbicara di depan orang yang lebih banyak lagi, dan Kak Sania bisa membawa diri Kak Sania lebih rileks dan tenang. Bu, saya akan melakukan saran tersebut. Baik, apa ada lagi yang mau diceritakan? Tidak Bu, untuk saat ini cukup ini saja ingin saya ceritakan. Baik, Kak Sania. Silakan dicoba beberapa saran yang tadi saya berikan. Dalam waktu 1 minggu ke depan, Kak Sania bisa menghubungi saya kembali untuk melanjutkan konseling perorangan. Baik Bu. Baik, saya berharap dalam waktu ke depan Kak Sania dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih.